Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan selalu ceria. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita sudah memasuki ke semester 2 ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang kita akan pelajari yaitu tentang bab 6 ya, tentang ekonomi kreatif. Oke. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang proses kreatif, kita pertama harus mendapatkan yang namanya research. Kita mencari, lalu keluarlah inspirasi, terus menjadi vision dan ideas. Lalu kita berpikir, brainstorming, mendesain, lalu terbentuklah suatu proses kreatif ya. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari di materi ini? Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian ekonomi kreatif dan jenis-jenisnya. Kedua, kita akan mempelajari pengembangan jenis-jenis ekonomi kreatif di Indonesia. Ketiga, kita akan mempelajari contoh ekonomi kreatif Indonesia yang berhasil mesejahterakan masyarakat. Oke, sudah siap untuk materi yang pertama? Oke, kalau sudah siap, kita next. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian ekonomi kreatif dan jenisnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi yang baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, apa aja sih pengembangan jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia? Pertama, dalam subsektor aplikasi dan pengembangan permainan, dalam bidang arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, dan yang terakhir adalah televisi dan radio. Nah, ini yang berkembang di Indonesia ya. Jenis-jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Indonesia terdapat 15 sektor. Oke, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang bertanya nih ya. Oke, di Indonesia kan sekarang ada namanya Menteri Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf ya. Nah, saya pengen tahu Menteri Ekonomi Kreatif kita pada saat ini siapa ya? Nah, benar, Menteri Kemenkraf kita yaitu ialah Bapak Sandiaga Uno, ya, Bapak Sandiaga Uno. Oke, betul. Next ya, kita ke materi selanjutnya. Nah, B, pengembangan jenis-jenis ekonomi kreatif di Indonesia. Kita lihat satu-satu. Subsektor aplikasi dan pengembangan permainan. Subsektor aplikasi merupakan software komputer yang dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pengolahan data, pengembangan database, desain, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu permainan online untuk membantu proses pembelajaran ya. Kita lihat di sini, ini permainan online tentang mengedukasi seorang anak untuk belajar tentang huruf ya. Oke, next. Yang B itu tentang subsektor arsitektur. Subsektor arsitektur merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro maupun level mikro. Kita lihat di sini, para arsitektur Indonesia didorong untuk lebih banyak memunculkan produk arsitekturnya yang menyiratkan karakter budaya dan kearifan lokal. Nah, kita lihat sekarang kan ya, terdapat bangunan-bangunan yang budayanya sangat kental ya, dan mengandung kearifan lokal yang sangat beraneka ragam di Indonesia. Oke. Selanjutnya,
yaitu subsektor desain interior. Desain interior merupakan ilmu dan seni berkenaan dengan perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam maupun di dalam bangunan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari desain interior yang terdapat di sebuah hotel. Ya, jadi desain interiornya itu tidak monoton. Jadi ada yang baru. Seperti mungkin di sini kita bisa lihat di salah satu rumah sakit di daerah Bintaro, ya. Yang kita kenal rumah sakit itu kan cuma ada ruang rawat, ruang jenazah, dan ya monoton lah gitu. Nah, pada saat ini sudah mulai rumah sakit yang terdapat taman di dalamnya, ruang bermain, dan kantin. Nah, itu desain interior sebuah rumah sakit itu sekarang berbeda, ya. Jadi menimbulkan kesan kita tidak takut untuk ke rumah sakit lagi. Nah, itu karena adanya ekonomi kreatif yang ada di Indonesia sudah bermunculan. Oke, next. D. Subsektor desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual atau rupa. Nah, kita lihat di sini, ini terdapat pameran hasil karya desain grafis menjadikan program Bekraf untuk mempromosikan dan mempublikasikan karya-karya para pekerja desain lokal. Nah, kalau kalian nih yang senang akan desain grafis, ini bisa banget untuk menambah pengetahuan kalian, menambah ilmu kalian, dan menambah pengalaman kalian, ya. Oke, selanjutnya yang E, subsektor desain produk. Subsektor desain produk merupakan usaha proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Oke. Sekarang nih kita lagi banyak banget namanya produk boba, ya. Mulai dari produk yang ternama, dari harganya yang mahal sampai harganya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, di sini terdapat desain produk di mana produknya itu berupa boba, minuman yang dapat diminum oleh semua kalangan, ya. Lagi update. Nah, ini subsektor desain produk. Jadi sebuah perusahaan itu harus memikirkan apa sih yang harus kita keluarkan produknya sehingga produk ini diminati oleh semua orang dan tetap memiliki daya saing yang tinggi, ya. Oke, itu yang E. Yang F, subsektor fashion. Fashion merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, alas kaki, dan aksesoris mode lainnya. Tren fashion selalu berubah dengan cepat. Nah, kita lihat sekarang fashion di Indonesia itu sudah mulai berkembang. Kalau di zaman dahulu, fashion Indonesia itu untuk perempuan hanya menggunakan kebaya, kain songket, ya. Nah, kalau sekarang fashionnya sudah banyak. Jilbab pun sudah beraneka ragam. Pakaian pun mulai dari yang kurang bahan, ya, dan ada yang syar'i, ada yang fashionable, ada yang sporty. Nah, itu sekarang fashion Indonesia sudah mulai sangat-sangat berkembang dengan pesat, ya, sudah hampir mengalahi produk luar negeri. Oke, itu dari segi fashion. Lalu selanjutnya dalam bidang film, animasi, dan video. Film atau dikenal sebagai movie merupakan serangkaian gambar diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena Pi. Film, animasi, dan video. Ya, pada zaman dahulu televisi itu gambarnya hanya hitam putih, tidak ada warna, dan filmnya hanya film monoton aja. Nah, sekarang televisi itu sudah sangat canggih, sudah beraneka ragam bentuk, warnanya sudah menarik, dan packagingnya dan penampilannya sudah sangat menarik, dan juga konten di dalamnya sudah mulai banyak.
film-film sudah mulai banyak bermunculan, film animasi sudah mulai banyak diciptakan oleh Indonesia dan video-videonya. Kalau dulu film animasi itu kebanyakan dari luar negeri. Nah, kalau sekarang sudah mulai bermunculan film animasi dari Indonesia ya. Oke, next. Subsektor fotografi. Fotografi merupakan proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Perkembangan subsektor fotografi yang cukup pesat tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias belajar fotografi. Nah, ini sudah mulai kita lihat ya, fotografi itu sudah mulai bermunculan. Pada zaman dahulu kalau misalnya kita ingin foto itu cuma pakai kamera biasa, kamera hitam putih, terus kamera yang jadul lah. Nah, kalau sekarang itu kamera bisa DSLR yang bisa diatur warnanya dan cara penampilannya yang lebih menarik dan lebih fokus ke bendanya ya. Terus fotografi sekarang sudah banyak digandrungi oleh kaum muda yang instagramable mungkin, yang melihat tempat spot langsung foto-foto. Nah, itu fotografi sudah mulai menjamur di Indonesia ya. Oke. Selanjutnya yaitu subsektor kriya. Kriya adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat oleh tenaga pengrajin. Kriya itu kayak kayu yang dianyam ya. Kalau dulu kriya itu dipakai hanya untuk membuat kipas tangan atau membuat alat-alat dapur. Nah, kalau sekarang kriya itu bisa dimodifikasi sebagai tas ya, terus sebagai alat pajangan di rumah, dan mungkin bisa juga yang bernilai sangat tinggi kalau sekarang ya, kriya itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini subsektor kuliner. Kuliner adalah aktivitas yang berkaitan dengan masak-memasak. Untuk menghasilkan makanan yang berkelas tinggi dan mewah dibutuhkan pengolahan yang bercita rasa. Nah, kuliner sekarang lagi berjamur ya. Oke, benar? Iya. Di mana-mana orang sedang membuat usaha. Mulai dari masakan Indonesia, masakan luar negeri, masakan khas Sunda, Jawa, dan macam-macam. Nah, kuliner ini sedang membooming saat ini ya, dengan konsep misalnya kafenya itu konsepnya berkebun, atau konsepnya itu seperti coffee shop atau macam-macam. Nah, kuliner ini sedang mulai digandrungi oleh setiap masyarakat di Indonesia ya. Oke, selanjutnya subsektor musik. Musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman musik. Para pelaku industri musik Indonesia disediakan fasilitas oleh Bekraf selaku lembaga pemerintah. Oke, kalau zaman yang dahulu untuk menghadirkan sebuah atau menampilkan sebuah pergelaran musik itu agak sedikit susah. Kalau sekarang musik sudah banyak banget jenisnya juga, dan sudah mulai bermunculan dari berbagai macam negara, sudah mulai masuk ke negara lain ya. Sudah mulai diterima, maupun kita juga menerima dari musik dari luar negeri ya. Musik pada zaman dahulu itu yang dikenal hanya musik keroncong, musik dangdut, pop ya gitu aja. Nah, kalau sekarang sudah mulai ada musik jazz, musik hip hop, apalagi metal, lalu ada banyak lah ya, musik sudah mulai banyak bertebaran di Indonesia. Oke. Selanjutnya yaitu subsektor penerbitan. Oke, selanjutnya yaitu subsektor penerbitan. Penerbitan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan informasi dan penerbitan buku.
jurnal, koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Ini dunia penerbitan sudah mulai banyak bermunculan ya. Nah, selanjutnya subsektor periklanan. Subsektor periklanan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan. Periklanan merupakan subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar yang Periklanan merupakan subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar yang paling tinggi. Nah, ini periklanan ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah subsektor seni pertunjukan. Seni pertunjukan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan informasi dan produksi pertunjukan. Banyaknya jumlah seni pertunjukan di Indonesia telah mendapatkan apresiasi dunia internasional. Nah, seperti pertunjukan wayang, wayang kulit, wayang orang, ludruk, ketoprak, dan lain-lain itu sedang digandrungi oleh bangsa atau negara yang lain dari luar negeri ya. Oke, selanjutnya yaitu subsektor seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa itu seperti kayak gambar, lukisan itu ya. Oke, selanjutnya subsektor televisi dan radio. Televisi dan radio merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi, pengemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio. Jadi sekarang konten televisi itu dan radio sudah mulai menarik ya kontennya. Kalau dulu hanya sinetron, flat. Nah, kalau sekarang sudah ada sinetron, terus ada kuis dan ada edukasi yang banyak di TV maupun di radio. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Contoh ekonomi kreatif di Indonesia yang berhasil mensejahterakan masyarakat. Nah, ini pasti kalian sudah banyak atau sudah tahu atau mungkin sudah datang ke warung abnormal. Nah, ini yang punya adalah seorang anak muda ya, di mana dia mengkonsep dari sebuah Indomie menjadi berbagai macam kuliner ya. Misalnya Indomie fit topping apa, pakai topping apa, dimasaknya bagaimana. Nah, ini di warung abnormal dia menciptakan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah, selanjutnya yaitu pecel lele lela. Nah, ini hampir sama, pecel lelenya hampir sama seperti pecel lele yang ada di luar, yang ada di pinggir jalan maupun yang lain. Bedanya konsepnya dia memiliki logo yang bagus, logo yang menarik, mungkin packagingnya lebih menarik di pecel lele. Nah, selanjutnya itu dalam bidang kuliner. Nah, ini dalam bidang ekonomi kreatif fashion ya. Sekarang sudah banyak bermunculan kaos yang sudah disablon berbagai macam gambar, warna-warni, di print maupun yang lain-lain. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang kenal dengan Ivan Gunawan, ada yang kenal dengan Saskia Diameka. Nah, itu merupakan salah satu seorang fashion atau seorang desainer baju yang menciptakan baju yang catching, yang anak muda, yang up to date dan yang mendunia ya. Oke, itu dalam bidang kreatif fashion. Selanjutnya dalam bidang ekonomi kreatif kriya. Nah, kriya ini berpotensi sekali untuk mendunia, karena orang luar negeri itu sangat menyukai hasil kreasi kriya dari Indonesia ya. Contohnya kita bisa lihat di daerah Bali ada suatu desa yang memang digerakkan oleh pemerintah daerah untuk hasil produksi krianya. Nah, itu sangat menambah devisa negara ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya ke kalian ya. Nah, tugas keterampilan individu.
Jadi kalian itu membuat sebuah desain atau sketsa tentang apa yang akan kalian buat dengan tema ekonomi kreatif dalam bentuk gambar digital dan diberikan penjelasannya. Maksudnya misalnya kalian membuat dalam bidang fashion, membuat baju yang bagaimana dan jelaskan kenapa saya membuat ini dan apa ini yang saya buat gitu ya. Nanti dijelaskan dan dikirim ke ibu via GCR. Oke, ibu rasa sekian materi yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.